Hari ini Din Minimi dan 120 personilnya menyerahkan diri. Kelompok bersenjata ini diburu aparat keamanan karena terlibat penculikan dan perampokan di beberapa titik di Aceh. Din Minimi adalah pemimpin kelompok bersenjata yang mulai mencuat saat tampil di berbagai media lokal Aceh 11 Oktober 2014. Lelaki bernama lengkap Nurdin Ismail ini merupakan bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Aksi-aksi bersenjata kelompok ini kerap dikaitkan dengan berbagai kasus kriminal seperti penculikan serta perampokan di sepanjang pantai timur Aceh, terutama Aceh Utara, Lok Sumawe, dan Aceh Timur. Din Minimi akhirnya jadi buronan aparat keamanan setelah pada Maret 2015 menculik dan membunuh 2 intel Kodim 0103 Aceh Utara. Sejak saat itu, polisi dan kelompok Din Minimi kerap terlibat baku tembak. Selain menewaskan beberapa personel Din Minimi, aparat keamanan sukses menangkap belasan anggota Din Minimi, lengkap dengan berbagai persenjataan mereka. Pada Pilkada Aceh tahun 2012, Din Minimi ikut terlibat dalam tim pemenangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Tapi 2 tahun kemudian, dia pun kecewa karena gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru ternyata seolah melupakan nasib mantan kombatan sebagaimana tertuang dalam MOU Helsinki. Kekecewaan inilah yang membuat Din Minimi dan beberapa jebolan GAM lain kembali angkat senjata sebelum akhirnya menyerahkan diri usai bernegosiasi dengan Kepala BIN Sutioso pada Selasa 29 Desember 2015. Saya lakukan pembicaraan intens satu malam itu dan saya tidur dengan mereka. Dan hasil dari negosiasi itu pagi mereka sepakat untuk menyerahkan diri sebanyak 120 orang. Lalu juga senjata yang mereka miliki semuanya diserahkan. Sebanyak 15 pucuk plus senjata. Plus 1 ada rocket launcher. Menurut Sutioso, kesepakatan damai dengan kelompok Din Minimi melalui proses panjang. Dan kini, melalui negosiasi, Din Minimi bersama 120 personelnya turun gunung dan berjanji tidak lagi melakukan aksi teror di tengah masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Kepala BIN Sutioso menggelar konferensi pers terkait menyerahnya Din Minimi di Aceh. Langsung saja kita ikuti konferensi pers selengkapnya. 1 bulan terakhir ini, saya memang secara intens berkomunikasi dengan Din Minimi. Lengkapnya kan Nurdin Minimi ya, melalui komunikasi telepon. Gitu. Dan untuk bisa berhubungan dengan dia, tahu nomornya, saya juga menggunakan pihak lain, ya kan, pihak lain yang memang punya akses ke sana. Ya, termasuk saudara Juha lah itu saya pakai. Habis itu terus saya bisa berkomunikasi dengan Din Minimi secara langsung dan intens 1 bulan. Nah, saya juga tahu latar belakang dia ke hutan membawa senjata itu ya. Saya bisa simpulkan bahwa kelompok Din Minimi itu bukanlah separatis yang ingin memisahkan diri dengan Republik ini, NKRI. Dia bukan juga perampok, tidak pernah melakukan itu. Gitu. Tapi kelompok ini adalah kelompok yang kecewa. Kecewa kepada siapa? Kepada para elit GAM yang kebetulan sekarang ini mendapatkan posisi sebagai penguasa di Provinsi Aceh Darussalam. Itu intinya itu. Nah, itu bisa saya baca dari tuntutan-tuntutan dia. Gitu. Nah, lalu tuntutan itu saya pelajari, saya konsultasikan, saya laporkan juga kepada Presiden, pada Kumham, ya, kepada Komnas HAM, ya, kepada DPR RI Komisi 3 gitu. Yang kesimpulannya bahwa pemerintah bisa memberikan itu. Gitu. Yang tuntutan yang pertama adalah mereka minta akan reintegrasi, ya, sesuai perjanjian Helsinki itu dilanjutkan. Ya, karena dia merasa ada pihak, terutama kelompoknya Minimi yang tidak diperhatikan gitu ya. Ini masuk akal. Yang kedua adalah dia minta para yatim piatu, ya, karena orang tuanya meninggal, terutama dari keluarga kami ini, untuk diberikan perawatan yang baik, masuk akal lagi.
Lalu dia minta inong-inong Bali atau janda-janda mereka ini juga diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. Sekali lagi masuk akal. Yang keempat, dia minta agar KPK turun ke lapangan, gitu kan, ke pemerintahan daerah. Mungkin di dalam penilaian kelompok ini ada yang tidak benar dalam pengelolaan APBD, gitu. Semuanya kan tudingan belum tentu benar, tetapi harus juga dilakukan. Yang berikutnya adalah masalah pilkada. Pada saat pilkada nanti 2017 di Aceh Darussalam untuk pilkada gubernur, dia minta agar ada pengamat atau peninjau yang independen. Itu permintaan. 5 poin ini saya pandang adalah permintaan yang masuk akal, ya. Dan itu sebenarnya adalah pemerintah daerah mampu menyelesaikannya nantinya kan. Tentu dengan bantuan Kementerian Sosial, gitu kan. Mungkin buat program-program tertentu untuk yatim piatu dan para inong-inong Bali, gitu. Nah, berikutnya lagi yang keenam adalah minta amnesti. Nah, semua mantan GAM pada saat perjalanan Helsinki itu memperoleh amnesti semuanya, gitu. Artinya kalau dia juga minta yang sama kan bukan sesuatu yang aneh, gitu. Lagian sesuai kebijakan pemerintah, ya, Jokowi JK ini, kebijakan menangani kelompok-kelompok bersenjata internal atau dalam negeri, itu beliau memerintahkan agar dikedepankan soft approach, gitu. Ya, satu pendekatan yang lunak, yang damai. Nah, itulah yang kita pegang. Dan setelah saya langsung bisa komunikasi, kemudian kita janjian bisa ketemu gimana kalau kita bisa diskusi langsung, gitu, supaya bisa tukar pemikiran. Akhirnya tentukan adalah kemarin sore, Senin kan, 29. Nah, saya terbang ke Lok Sumawe, kemudian saya untuk menuju tempat yang dirahasiakan itu perlu waktu 3-4 jam karena medannya sulit, ya. Setelah dari jalan raya saya belok ke kanan, itu sudah sulit sekali, ya, melewatin kebun-kebun, lewatin sawah, perkampungan-perkampungan kecil. Dan saya ngerti bahwa saya diawasi setiap titik itu, ya, oleh mereka kan. Dan dia juga membatasi hanya 3 orang aja yang boleh ketemu dia, gitu. Oleh karena itu saya membawa 1 ajudan dan 1 pengawal saja. Pada saat sudah mendekati sasaran juga sangat ketat penjagaan. Ya, semua orang bawa senjata AK umumnya, ya. Kiri kanan jalan, saya sudah bolak-balik dicegat terus. Untuk diberhentikan, ya saya ikutin saja karena itu prosedur mereka. Sampai ujung-ujungnya saya ketemu Din Minimi, ya. Nah, dalam diskusi panjang lebar, akhirnya dia minta, Pak Sutioso, berkenan nggak kalau kita teruskan bicara kalau ke rumah saya, kan? Karena dia sudah tertarik untuk kembali. Ternyata sudah 4 tahun dia nggak pernah pulang, gitu. Ya oke, saya ikutin, ya. Dan seluruh anggotanya pun ikut, gitu, ya. Jadi kita konvoi di sana, kita bicara lagi, ya, sambil makan, sambil minum, sampai tengah malam. Dan saya sudah membaca psikologis dia, kan, kondisi dia saat ini seperti apa. Saya yakinkan dia, ini perjuangan harus ada titik akhirnya, tidak bisa tunggu gini terus. Lalu tuntutan kamu sudah saya akomodir. Artinya sebenarnya sudah selesai, jadi apa lagi? Dan gitu. Tapi sebaliknya, walaupun kalian kembali ke masyarakat, kalau senjata masih kalian bawa, ya itu sudah pasti akan dicari sama polisi kalian, kan, gitu. Akhirnya sepakat juga bahwa setelah Din Minimi ini yang saya sudah tahu bahwa wibawa dia dan kepatuhan anak buahnya itu sungguh luar biasa, gitu. Jadi saya berpikir saya nggarap dia, berarti anak buahnya juga akan ikut kalau dia pakai. Nah, itu terjadi tadi pagi. Setelah diapelkan semua anak buahnya, dia bicara dengan bahasa Aceh, saya minta jelaskan pembicaraan kita tadi malam. Lalu giliran saya ngomong, saya jelaskan. Lalu terjadi proses mendaftarkan nama dan menyerahkan senjata.
Jadi waktu season foto-foto pun sudah saya hitung nih senjatanya berapa nih, 15 senjatanya. Nah, ya saya akui pada saat menyerahkan fisik itu ada yang alot kan, ada sembunyi di balik pohon gitu kan. Tapi kan saya hitung ini baru berapa, baru sekian, masih ada lagi, sampai berkumpul 15. Jadi saya yakini kelompok ini semua sudah turun 120, ya plus 30 yang sudah ditahan oleh pihak aparat. Lalu 3 yang lepas. Ya, 3 orang ini juga membawa senjata dan lepasnya sudah lama sebelum saya bisa berhubungan dengan Din Minimi. Ya. Dan kelompok ini tidak bisa diakses lagi oleh dia. Dia penting melaporkan kepada saya katanya, Pak, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, semua sudah terserahkan. Jadi kalau ada kejadian, ya orang yang menggunakan senjata itu berarti bukan tanggung jawab saya lagi. Gitu. Jadi dengan melalui media Anda, saya tentu sangat berharap bahwa 3 orang ini akhirnya juga meniru, mengikuti kelompok yang lain dari Din Minimi ini. Gitu. Nah, satu hal yang perlu dicatat bahwa itulah kebijakan pemerintah di dalam menangani kasus-kasus bersenjata di dalam negeri. Gitu. Bahwa kita akan melakukan pendekatan lunak atau soft approach, ya. Dan itulah hasilnya. Gitu. Jadi kalau dengan bantuan Anda semua, kalau ini dianggap ini berhasil, yang bisa saya katakan adalah ini bukan kerjaan saya sendiri, gitu ya. Banyak yang terlibat di dalamnya, ya, yang punya peran, dan saya paling senang waktu operasi ini berjalan di Aceh itu. Kapolda Aceh dan juga Panglima Iskandar Muda, jajarannya semua sangat kooperatif gitu. Kelompok bersenjata Din Minimi akhirnya menyerah. Din Minimi menyerahkan diri setelah bernegosiasi dengan Kepala BIN Sutioso. Din Minimi bersama 120 personelnya hari ini mencapai kesepakatan dengan Sutioso di sebuah lokasi di Idi, Kabupaten Aceh Timur. Kelompok yang terdiri dari bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu menyerahkan 15 senjata dan 1 karung amunisi. Dalam proses negosiasi, Din Minimi menyampaikan sejumlah syarat, antara lain meminta KPK turun ke Aceh, mengawasi pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, menuntut keluarga GAM lebih diperhatikan, meminta amnesti bagi seluruh anggota yang ditangkap, dan menghadirkan pengawas independen untuk pelaksanaan Pilkada Aceh 2017.